Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beban kognitif. Definisi teori beban kognitif menurut beberapa para ahli. Menurut Plas J. Moreno R. Schwiller J. pada tahun 2010, teori beban kognitif adalah teori psikologi yang bertujuan untuk memprediksi hasil belajar dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan dari arsitektur kognitif manusia. Menurut Moray pada tahun 1979, teori beban kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang perbedaan antara tuntutan tugas dan kemampuan seseorang untuk menguasai tuntutan tersebut. Menurut Chopper pada tahun 1990, teori beban kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang besarnya usaha yang dilakukan memori kerja atau working memory untuk memproses informasi dalam waktu tertentu. Menurut Schwiller J. sendiri pada tahun 2010, teori beban kognitif adalah teori yang dimulai dari teori pengajaran yang berdasar pada arsitektur kognitif manusia. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori beban kognitif atau Cognitive Load Theory atau yang biasa disebut dengan CLT adalah teori psikologis yang menjelaskan tentang besarnya beban yang terjadi dalam kognitif manusia yang disebabkan tuntutan tugas yang melebihi kapasitasnya. Tahap perkembangan teori beban kognitif. Untuk tahap yang pertama, istilah teori beban kognitif atau Cognitive Load Theory yang biasa disingkat dengan CLT pertama kali diperkenalkan oleh John Schwiller sekitar tahun 1980-an di Australia. Ia terfokus pada tuntutan kognitif dari metode pembelajaran yang lebih cenderung melihat dari hasil akhir yang diperoleh dari peserta didik ketika dihadapkan pada pemecahan masalah. Metode di mana peserta didik secara mandiri memecahkan sejumlah besar masalah untuk mengembangkan keahliannya. Dengan menggunakan metode tersebut, John Schwiller menganggap bahwa metode analisis hasil akhir malah menciptakan beban kognitif yang sangat tinggi pada kapasitas pengolahan kognitif peserta didik yang sangat terbatas. Teori John Schwiller menyimpulkan bahwa upaya kognitif dihabiskan dalam metode analisis hasil akhir yang mengarah pada solusi masalah saja, atau tujuan dari tugas yang mendesak tetapi tidak meninggalkan sumber daya kognitif yang cukup untuk akuisisi skema yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Untuk tahap yang kedua, CLT ditandai dengan pengenalan sumber tambahan beban kognitif, yaitu beban kognitif intrinsik. Awal mula munculnya ide tentang beban kognitif intrinsik yaitu berasal dari penelitian Harford, Mayberry, dan Bain pada tahun 1986. Menurut CLT, beban kognitif intrinsik tergantung pada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu jumlah elemen yang harus diproses secara bersamaan dalam memori kerja pada setiap tugas belajar. Untuk faktor yang kedua yaitu pengetahuan sebelumnya dari pelajar. Dari beban kognitif intrinsik mempunyai tingkatan yang berbunyi, jika tingkat beban intrinsik rendah, maka beban asing yang tinggi mungkin tidak menghalangi belajar karena siswa dapat menangani beban interaktivitas rendah. Jika beban intrinsik tinggi, menambah beban asing tinggi akan menghasilkan total beban yang mungkin melebihi sumber daya kognitif. Tahap 3. CLT telah mengalami dua revisi utama. Yang pertama adalah pengenalan sumber ketiga beban kognitif, yaitu beban kognitif erat. Ciri khas dari beban kognitif erat adalah tidak seperti dua lainnya. Ia memiliki hubungan yang positif dengan belajar. Karena itu adalah hasil dari mencurahkan sumber daya kognitif untuk akuisisi skema daripada kegiatan mental lainnya. Ide beban kognitif erat berasal dari kebutuhan untuk menentukan efek dari beban kognitif
untuk akuisisi skema yang diusulkan menjadi bermanfaat untuk belajar. Kategori beban kognitif. Kategori ini sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik, merupakan interaksi antar elemen yang harus diproses secara bersama-sama antar unsur-unsur dalam materi. Untuk yang kedua yaitu beban kognitif asing atau ekstrinsik, merupakan beban kognitif yang disebabkan oleh desain instruksional yang mengganggu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu beban kognitif erat, yaitu beban kognitif yang diakibatkan oleh proses kognitif yang relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruksi atau akuisisi skema pengetahuan. Pembelajaran yang mengacu pada CLT. Berikut ini adalah cara pengelolaan beban kognitif dalam pembelajaran menurut Nidar R. pada tahun 2011. Yang pertama, beban kognitif intrinsik. 1. Materi yang sulit. Jadi caranya, mengelola bahan ajar yang sulit menjadi lebih sederhana. Salah satunya dengan bantuan alat peraga atau benda-benda yang ada di sekitar kita, agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 2. Jumlah bahan ajar yang harus diproses di waktu yang bersamaan. Jadi caranya, mengelola jumlah bahan ajar yang harus diproses secara bersamaan dengan membagi materi menjadi beberapa pertemuan. 3. Pengetahuan sebelumnya. Jadi caranya, mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa dengan memberi pretest. Yang kedua yaitu beban kognitif asing. 1. Penyampaian materi yang kurang baik. Jadi caranya, penyampaian materi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi siswa dan tingkat kebutuhan siswa. 2. Informasi yang diberikan terlalu banyak sehingga menguras pikiran. Jadi caranya, informasi yang disajikan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 3. Kurangnya contoh dan latihan soal. Jadi caranya, kita harus mengoptimalkan pemahaman siswa dengan memberikan contoh, latihan-latihan soal, serta penyampaian materi yang mendalam. 4. Siswa tidak ingat materi prasyarat. Jadi kita harus mereview pengetahuan prasyarat yang berhubungan informasi di awal pembelajaran. 5. Perhatian siswa terbagi saat penyampaian materi berlangsung. Jadi, caranya meminta siswa untuk tidak mencatat atau tidak beraktivitas lainnya ketika penyampaian materi, agar lebih mudah diserap oleh pikiran siswa. Yang ketiga yaitu beban kognitif erat. Yang pertama yaitu imajinasi. Jadi caranya, membayangkan prosedur atau konsep meningkat pembelajaran dibanding dengan hanya mempelajari materi semata. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.